Bayangkan sebuah pagi yang tenang di hari raya besar. Jalanan lengang, barak militer Israel tampak sepi, hanya dijaga beberapa prajurit yang terkantuk di pos. Tak ada seorang pun menyangka bahwa dalam hitungan menit, keheningan itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Dari balik perbukitan, ratusan pejuang Palestina sudah bersiap, jari mereka menempel di pelatuk, mata menatap tajam ke arah pangkalan. Lalu, dentuman pertama memecah langit fajar. Ledakan mengguncang pagar besi, menara pengawas, runtuh alam meraung panik. Seperti badai yang datang tanpa peringatan, pasukan Palestina menyerbu masuk. Teriakan, tembakan, dan asap bercampur jadi satu. Tentara Israel berlarian tanpa arah, sebagian masih dalam pakaian tidur, mencoba meraih senjata yang terlambat mereka angkat. Dalam kurang dari 30 menit, gudang senjata dikuasai, pos komando direbut, dan komunikasi pangkalan terputus total. Di atas menara yang masih berdiri, bendera Palestina dikibarkan, menjadi simbol bahwa fajar itu bukan lagi milik Israel, melainkan milik perlawanan. Pertanyaannya, bagaimana sebuah pangkalan besar bisa jatuh begitu cepat? Dan apa yang terjadi setelahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di channel Kahiyang News. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga sehat kaya raya dan bahagia. Pagi itu, langit di atas Israel terlihat begitu tenang. Udara masih sejuk, embun menempel di dedaunan, dan jalan-jalan di sekitar pangkalan militer di kawasan selatan nyaris lengang. Hari itu adalah hari raya besar bagi umat Yahudi. Sebagian besar tentara yang biasanya berjaga di barak dipulangkan, sementara untuk merayakan bersama keluarga. Suasana pangkalan menjadi jauh lebih hening dari biasanya, barak kosong, menara penjaga sepi, dan hanya beberapa prajurit yang tetap bertugas dengan rutinitas seadanya. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah badai sudah lama disiapkan. Di balik perbukitan yang tak jauh dari perbatasan, ratusan pejuang Palestina telah menyusun strategi dengan penuh disiplin. Mereka memanfaatkan momentum libur panjang yang sudah lama diamati. Bagi mereka, inilah saat paling rapuh dalam sistem pertahanan musuh, saat ketika kelengahan menjadi senjata mematikan. Sejak dini hari, para pejuang itu telah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Wajah-wajah mereka dipenuhi tekad. Sebagian berbalut syal, sebagian lain memegang senjata rakitan yang dipelihara dengan penuh perhitungan. Ada yang berbisik doa, ada yang mengepalkan tangan sambil menatap langit fajar. Bagi mereka, serangan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi sebuah langkah untuk membuktikan bahwa perjuangan tidak pernah mati. Di dalam pangkalan, para prajurit Israel yang bertugas tidak menyadari apapun. Mereka masih larut dalam suasana libur. Ada yang bersenda, gurau di pos jaga, ada pula yang setengah mengantuk sambil memandang layar monitor. Semua terlihat berjalan normal, tanpa sedikit pun firasat bahwa hanya dalam hitungan menit, tempat itu akan berubah menjadi medan pertempuran sengit. Seorang pejuang muda Palestina, dengan napas bergetar, namun matanya penuh keberanian, menundukkan kepala sebelum pemimpin pasukannya memberi aba-aba terakhir. Hari ini kita menulis sejarah, bisik sang pemimpin. Ingat, musuh sedang lengah, tapi kita tidak boleh lengah. Bergerak cepat, jangan pernah ragu. Keheningan menjelang matahari terbit itu adalah keheningan yang menipu. Dari kejauhan, bunyi burung pagi terdengar biasa saja, namun di antara rerumputan, laras-laras senjata sudah diarahkan. Roket-roket kecil siap diluncurkan, dan hati yang berkobar sudah menunggu aba-aba. Pagi itu, fajar bukan sekadar tanda kehidupan baru. Ia adalah pertanda badai yang akan segera pecah. Tepat ketika matahari pertama menyembul dari ufuk timur, tanda serangan dikibarkan. Dalam hitungan detik, keheningan dipecah oleh dentuman keras. Sebuah ledakan mengguncang pagar kawat berduri pangkalan, menimbulkan bola api yang membubung tinggi. Alarm yang awalnya mati mendadak meraung, sirin berteriak-teriak membangunkan prajurit yang sedang lelap di barak. "Serangan! Serangan!" teriak salah seorang prajurit Israel dengan suara panik. Namun teriakan itu terlambat. Puluhan pejuang Palestina sudah menyerbu melewati pagar yang hancur. Mereka bergerak cepat, terlatih, dengan koordinasi yang mengejutkan. Barisan depan melepaskan tembakan beruntun, memaksa penjaga pos bersembunyi di balik dinding. Sementara itu, tim lain meluncurkan roket rakitan ke menara pengawas. Menara itu runtuh dengan gemuruh, menimbulkan kepanikan di seluruh area.
Para prajurit Israel yang tersisa mencoba memberikan perlawanan, namun jumlah mereka terlalu sedikit. Beberapa di antaranya bahkan belum sempat mengenakan perlengkapan lengkap. Ada yang hanya berseragam tidur, ada yang berlari sambil membawa senjata seadanya. Mereka kaget, tidak menyangka bahwa pada hari libur besar, serangan sebesar ini bisa terjadi. Di sisi lain, para pejuang Palestina bertempur dengan keyakinan penuh. Wajah mereka dingin namun penuh semangat. Teriakan takbir membahana di tengah asap dan peluru. Setiap langkah mereka terukur. Satu tim menembus barak, satu tim lain menyerbu ruang kontrol, sementara kelompok kecil bertugas menutup jalan keluar agar tidak ada bantuan cepat masuk dari luar pangkalan. Suasana berubah menjadi kekacauan total. Asap tebal menutupi langit, suara ledakan bersahutan, dan teriakan bercampur dengan dentuman senjata. Dari luar pangkalan, warga sekitar mendengar gemuruh itu seperti gempa. Beberapa berlari ke tempat perlindungan, sementara sebagian lain menyaksikan dari jauh dengan rasa ngeri. Seorang saksi mata, seorang petani yang kebunnya berada tak jauh dari lokasi, menceritakan kemudian, "Saya kira itu perayaan hari raya dengan kembang api. Tapi setelah dentuman berulang kali, saya tahu itu bukan pesta, itu perang." Di dalam pangkalan, situasi semakin kacau. Beberapa kendaraan lapis baja Israel yang diparkir mencoba dinyalakan. Tetapi sebelum sempat bergerak, ban-ban mereka ditembaki hingga meledak. Gudang amunisi yang biasanya dijaga ketat kini menjadi sasaran utama. Para pejuang dengan cepat menempatkan bahan peledak kecil untuk menghentikan akses pasukan Israel ke sana. Dalam waktu kurang dari 30 menit sejak serangan dimulai, pangkalan itu sudah setengah lumpuh. Sistem komunikasi internal terputus, menara pengawas hancur, dan sebagian besar barak telah dikuasai. Di luar, kabar serangan kilat itu mulai menyebar melalui media sosial. Rekaman video amatir memperlihatkan asap membumbung dari dalam pangkalan, disertai suara-suara tembakan. Dunia pun dikejutkan, bagaimana mungkin sebuah pangkalan besar yang seharusnya dijaga ketat dapat ditembus dalam waktu singkat. Namun bagi para pejuang, semua ini adalah hasil dari persiapan matang. Mereka tahu waktu, tempat, dan titik paling lemah. Serangan kilat itu bukan hanya serangan fisik, tetapi juga pukulan psikologis yang menyatakan kelengahan musuh adalah kesempatan. Dan di pagi hari raya Yahudi itu, sejarah mencatat bahwa fajar telah berubah menjadi bara api. Asap masih mengepul di udara ketika pasukan Palestina mulai menembus lebih dalam ke jantung pangkalan. Koridor-koridor yang biasanya ramai oleh langkah prajurit kini menjadi arena baku tembak. Dinding-dinding barak penuh dengan lubang peluru. Suara dentuman menggema hingga membuat kaca-kaca pecah berhamburan. Pejuang Palestina bergerak dengan taktik yang disiplin. Mereka terbagi dalam tim kecil, saling menutup pergerakan satu sama lain. Setiap langkah terukur, setiap pintu yang dibuka selalu disertai ledakan granat kejut. Tentara Israel yang tersisa mencoba bertahan, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit, dan semangat mereka runtuh oleh serangan mendadak yang begitu terkoordinasi. Satu titik paling penting adalah pos komando. Di sana terdapat pusat komunikasi, peta operasi, serta peralatan intelijen yang biasa dipakai Israel untuk mengawasi wilayah perbatasan. Begitu tim Palestina berhasil merangsek masuk, perlawanan sengit pecah. Prajurit Israel yang menjaga pos itu bertahan mati-matian. Namun, dengan taktik pengepungan, akhirnya para pejuang berhasil melumpuhkan mereka. Dalam hitungan menit, ruang itu jatuh ke tangan Palestina. "Putuskan semua jalur komunikasi," teriak seorang komandan lapangan Palestina. Kabel-kabel ditarik, perangkat elektronik dihancurkan, dan sistem peringatan otomatis dimatikan. Kini, pangkalan itu benar-benar terisolasi dari pusat militer Israel di kota lain. Gudang senjata pun menjadi sasaran berikutnya. Dengan cepat, para pejuang mendobrak pintu baja menggunakan bahan peledak kecil. Begitu pintu terbuka, deretan senjata otomatis, kotak peluru, hingga roket portabel terlihat tersusun rapi. Wajah para pejuang bersinar penuh semangat, seperti menemukan harta karun di tengah peperangan. Sebagian besar senjata langsung dibagikan, sisanya dimuat ke kendaraan yang berhasil dikuasai. Untuk pertama kalinya, mereka memiliki akses ke persenjataan modern yang sebelumnya hanya menjadi mimpi. Sementara itu, tentara Israel yang mencoba mendekat kembali dipukul mundur. Di menara pangkalan, bendera Israel yang biasanya berkibar tegak mulai diturunkan oleh seorang pejuang muda. Ia menggantinya dengan bendera Palestina berwarna hitam, putih, hijau, dan merah. Bendera itu berkibar di bawah langit yang dipenuhi asap, menjadi simbol bahwa pangkalan itu kini bukan lagi milik Israel.
Adegan itu direkam dengan kamera ponsel, lalu menyebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Gambar bendera Palestina berkibar di pangkalan militer Israel menjadi pukulan telak. Ia bukan hanya tanda kemenangan taktis, tetapi juga simbol perlawanan yang mengguncang moral lawan dan menyulut semangat rakyat Palestina. Namun, kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Di antara para pejuang, ada yang terluka, ada pula yang gugur. Tubuh mereka terbujur di lorong pangkalan, namun wajah mereka tetap menyimpan senyum seakan meninggalkan pesan. Kami sudah melakukan bagian kami. Pertempuran berlanjut hingga siang hari. Sisa-sisa pasukan Israel yang mencoba bertahan di barak terakhir, akhirnya menyerah setelah dikepung. Mereka meletakkan senjata, tangan diangkat tinggi dan ditawan. Tangisan ketakutan bercampur dengan wajah lega karena nyawa mereka masih selamat. Dalam hitungan beberapa jam, sebuah pangkalan besar yang biasanya dipenuhi teknologi canggih Israel, kini berdiri di bawah kendali para pejuang yang selama ini dianggap lemah. Dunia menyaksikan dengan tercengang. Perebutan yang mustahil telah menjadi kenyataan. Kabar jatuhnya pangkalan militer Israel menyebar secepat kilat. Media internasional berlomba-lomba menyiarkan breaking news. Tayangan televisi memperlihatkan asap hitam membumbung, prajurit Israel yang ditawan, dan bendera Palestina yang berkibar di menara pangkalan. Ini adalah serangan paling berani dalam 2 dekade terakhir, ujar salah satu analis militer di sebuah stasiun televisi Eropa. Bagaimana mungkin sebuah pangkalan sekelas itu bisa direbut hanya dalam beberapa jam? Ini jelas akan mengguncang strategi pertahanan Israel. Di Tel Aviv, pemerintah Israel segera menggelar rapat darurat. Perdana Menteri dan jajaran Jenderal Mossad serta IDF, Israel Defense Forces, duduk dengan wajah tegang. Peta besar dipasang di meja. Titik pangkalan yang direbut ditandai merah menyala. Suasana ruangan dipenuhi suara bentakan dan kepanikan. Kita kecolongan. Bagaimana mungkin hari raya dijadikan alasan untuk mengurangi penjagaan? Teriak salah satu jenderal dengan marah. Yang lain hanya bisa menunduk, sadar bahwa kelengahan mereka telah membawa aib besar. Sementara itu, di Gaza dan tepi barat, kabar kemenangan ini disambut dengan air mata haru. Di jalan-jalan sempit, warga berkumpul, menyalakan kembang api, dan membagikan makanan seadanya. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak, "Pangkalan itu milik kita sekarang." Bagi rakyat Palestina, kemenangan ini bukan hanya soal militer, melainkan juga soal harga diri. Mereka merasa bahwa meskipun hidup di bawah penindasan, masih ada kesempatan untuk bangkit, untuk melawan, untuk menegakkan martabat. Di dunia internasional, reaksi pun beragam. Beberapa negara Arab memuji keberanian Palestina, sementara negara-negara Barat mengeluarkan pernyataan hati-hati. Sebagian bahkan langsung mengecam dengan alasan serangan teroris. Namun, narasi yang berkembang di media sosial berbeda. Jutaan orang dari berbagai belahan dunia membagikan video bendera Palestina berkibar di pangkalan dengan caption yang memuji keberanian itu. Israel tentu tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, operasi militer besar disiapkan untuk merebut kembali pangkalan. Pesawat tempur dikerahkan, artileri berat diarahkan, dan ribuan pasukan dimobilisasi. Namun, fakta bahwa sebuah pangkalan bisa jatuh begitu saja sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan wibawa. Bagi para pejuang Palestina, mereka sadar bahwa pangkalan itu mungkin tidak akan lama dikuasai. Mereka tahu Israel akan membalas dengan kekuatan penuh. Tetapi bagi mereka, kemenangan ini lebih dari sekadar wilayah. Ini adalah simbol perlawanan, pesan bagi dunia bahwa mereka bisa melawan, dan pesan bagi rakyat Palestina bahwa perjuangan belum mati. Seorang ibu di Gaza sambil meneteskan air mata berkata kepada wartawan, "Mereka mungkin akan membalas. Mereka mungkin akan menghancurkan lebih banyak rumah. Tapi hari ini, anak-anak kita tahu bahwa kami tidak pernah menyerah." Penutup dari liputan ini begitu jelas. Di hari raya yang seharusnya menjadi hari tenang bagi Israel, dunia justru menyaksikan salah satu guncangan terbesar dalam sejarah konflik Palestina-Israel. Fajar yang membara itu telah menorehkan bab baru dalam perjalanan panjang perlawanan, dan dunia tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.